Ya kan? Saya dari Tangerang. Maaf tadi agak telat. Dan sebelum saya baca puisi, saya ucapkan selamat ulang tahun RPI Banten yang ke-10. Salam Balada. Balada, salam. Mana Pak Ucim kok nggak ada? Ada. Ya, pada kesempatan ini salam Balada Pak Ucim. Selamat milad. Ya, pada kesempatan ini saya masih setia pada naskah karya W.S. Rendra. Sampai sekarang masih tak lulus-lulus nih naskah kesayangan saya yang berjudul Kesaksian Akhir Abad. Yang ditulis oleh Mas Willy di Candi Cetok 31 Desember 1999 sampai Balikpapan 6 November 2000. Semoga berkenan di hati para pemirsa semuanya. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesaksian Akhir Abad karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbu. Bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh, tikar tafakur. Oh, bau sungai tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh, Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh, Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah dan budaya air. Tanah, air. Oh, Resi Kuturan, Resi Nirarte, empu tampan penuh kedamaian. Telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh, kacau lalido, bintang cemerlang tanah uki, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ada, bicara, rapang, dan wari. Wah, lihatlah wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa keadilan. Kekuasaan kekerasan, perak
dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh anak cucuku di zaman sibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan, ataukah justru kamilah yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi aparat pemerintah dan bukan menjadi aparat hukum yang seharusnya melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara bukan menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila mereka dipasung tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka. Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai, kaula partai, atau hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilisme idealis sehingga tega menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat rendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajan pemerintah pusat, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, semuanya peka pada wilayahnya masing-masing. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisinya sendiri. Mereka tidak peduli pada posisi rakyat, mereka tidak peduli pada posisi hukum, tidak peduli pada posisi polisi ataupun posisi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang pernah terjadi. Indonesia, Indonesia. Negara telah kehilangan makna.
rakyat sudah dirusak asas tatanan hidupnya, berarti sudah dirusak dasar peradabannya, dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta, itu pun peta yang telah lusuh dan hampir sobek pula. Pendangkalan kehidupan